ngincar ke arah Finn malah. Psycho-nya ini dicuekin dulu. Karena apa? Karena time journey itu walaupun digunakan dan dia terkena dari satu body Divine Judgment, nggak bisa di cancel. Nggak bisa. Tetap. Divine Judgment-nya udah begitu Pak ya, udah Udah mengerikan, begitu. udah sangat-sangat Oke. tidak bisa digagalkan. Tapi untuk sekarang ini dia game kedua antara Rarkyoshi versus Onyx Esports. Alright, menuju ke game yang kedua. Penentuan dari kedua tim apakah akan dibawa jadi game yang ketiga oleh Onyx atau justru malah diselesaikan oleh sang raja, hanya cukup kelarin 2-0. Udah nggak mau lagi ke game yang ketiga. Tuh. 3 orang di arah mid lane dengan Albert yang pakai Bruno. Akan menjadi farming gaming aja, santuy aja Psycho di arah depan tadi. Masih belum ngambil holy healingnya ya dia kayaknya. Nge-slow ya tadi ya? Nge-slow tadi. Oke, ini Kiboy-nya juga ini sebenarnya udah mulai mau mengganggu, dengan ordernya siap dikeluarkan tapi enggak terlambat ataupun udah dijagain dengan 2 support system. Ada Psycho dengan Rafaela dan juga Finn dengan Diginya. Bagaimana cara dari Parsha bisa dari Kaja bisa masuk? Iya, masuk. Masuk Pak. Parsha masuk. Masuk. Menuju ke arah Rokursa, mungkin akan ke orange buff juga. Viva, RRQ sudah mulai dibalaskan oleh Kiboy. Dan tetap dengan stiker jempolnya dari Finn ya. Dari Diginya. Tadi siapa yang gonik ya? Albert ya? Albert Ya? plus Pam. Goni gitu. Aduh, ini Skylar di atas juga dengan cownya masih santai, dapat 1 wave minion juga. Albert, 1 jungler lagi, Little Crab juga udah bisa dia ambil. Sementara itu bisa lagi belok ke bagian bawah untuk mengambil 1. Untungnya masih selamat ya. Masih aman. Masih aman kalau kata Acil tadi di stage. Sudah level 3 menuju level 4 dari seorang Chow-nya, dari Skylar-nya. Tidak terkena stun, agak sedikit gagal tadi, miss sedikit saja untuk nge-stun Diginya dan masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Ada Psycho, ada Albert di arah Oh, tengah. ini gameplay tarik ulurnya Rarkyoshi makin nih. Dan ini gameplay yang sedikit berbeda juga, bahkan dari Bruno dan juga Rafaela-nya. Berbeda dengan Arkisena yang fokus ke arah jungle dan jungle-nya. Tapi di sini mereka tetap ke lane juga dan justru malah menuju ke arah turtle yang pertama. Oke, sementara pertarungan antara Boy tapi di bagian bawah atas sana Skylar bisa level nggak dia masih kelar. mendapatkan Kurang 1 level. sedikit lagi. Itu kalau level 4 kelar tuh di crossbow of tang. Langsung di crossbow langsung terbang ke udara. Sementara itu kita lihat Federal Strike menembakkan langsung artileri ke bagian depan Pipinnya. Walaupun terbakar dari Magic Warship yang udah langsung digunakan, hanya saja dia masih bisa selamat dan Turtle pun kali ini udah mulai dicolek-colek. Yes, langsung ada Mountain Shocker juga, di heal lagi, ada Psycho juga di sana tapi tidak ada retribution cukup jauh. Turtle-nya sudah diamankan oleh seorang Yishun Shin dari seorang Suns-nya. Untuk turtle yang pertama, kali ini anak-anak dari Onyx Landak Esports tidak mau kehilangan objektifnya, tidak mau seperti game yang pertama. Yap, ini dia Rokursa, 1 monster jungle lagi live stream di Nimo digebukin sekarang menjadi milik dari Bruno. Benar, menuju ke arah orange buff juga dari Albertnya yang di game kedua kali ini menurutku agak sedikit jauh lebih lambat dibandingkan game pertama dari Temponya rotasinya. diturunin. Temponya lebih turun dan bahkan dipaksakan Divine Judgment ke arah seorang Finn-nya karena tidak ada flicker dan justru agak sedikit miss tadi untuk 1 Federal Strike-nya ke arah Albert-nya dan langsung di-secure. Untung saja masih bisa diamankan Diginya tadi. Oke, 3 menit 27 detik. 1 koros selesai udah berhasil menjadi milik One dan sekarang crossbow of tank udah langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara masih bisa selamat walaupun udah langsung berdatang gokil. pergerakan dari Suns berhasil didapatkan ke arah Diagroin Skylar. turretnya. Berganti-gantian Benar. untuk ngargo turretnya. Walaupun ada 2 orang yang sekarat dan tidak ada yang tumbang dari anak-anak Onyx Esports menuju ke arah bawah 4 melawan 1 dari seorang Boots-nya. Reverse time dikeluarkan. Tarik begitu saja tapi masih cukup tebal dan masih bisa untuk nge-heal dirinya. Time Journey terpaksa langsung dipop up oleh Finn. Coba untuk balik lagi ke arah belakang, agak sedikit gagal untuk ganking yang dilakukan oleh anak-anak raja di sini. Di arah bawahnya agak sedikit kesulitan untuk menghancurkan si Boots-nya ya, Halidnya. Ya dia pangu sih di sini. Pasir ungu. Ntar lihat ya pas ini Raging Sandstorm. Iya, Efek pasirnya skin ya? ungu ya. Efek skin yang Bagus lah. apa namanya? Yang warna ungunya itu loh. Iya, sama-sama memiliki regen SP yang gede antara Uranus dan juga Khalid. Hanya saja kalau Uranus bisa melakukan regen sambil jalan, sambil kabur. Tapi untuk Khalid, harus nge-dep jongkok dulu ya, lah ya. Vision Guard-nya ya. Harus jongkok dulu. Yes, mencoba untuk Setup turtle mungkin. rotate dan juga rotasi. Jadi rotat. Iya, nih. Rotat. Coba tebak, ada berapa burung di Land of Dawn sekarang? 1, 2, 3. Tapi kadang 3, kadang 2.
Iya kan? Iya benar juga, Wings by Wings kan ada cooldown-nya Tuh, tuh. itu jadi burung dan langsung di Feral Air Strike. Ada Keyboy juga, siapa yang akan ditarik? Belum ada dan ternyata langsung flicker dan lagi-lagi Diginya yang ditarik. Psycho-nya sekarat masih bisa nge-heal dan Skylar tidak mengenai untuk Jet Kundonya. Ceweknya masih ada Aegis, ada R7 flicker ke arah depan dan langsung diamankan dan bahkan ada Psycho-nya juga langsung flicker lagi dan lagi. Tapi itu baik banget pergerakan dari seorang Suns mengamankan 1 poin kill-nya dari Regiseso. I can show you the world dari seorang Bosnya dan langsung double kill dari Albert dan ini adalah yang kedua turtle-nya untuk RRQ Hoshi yang sangat amat terbuka, free banget. Wow, bahkan tadi Suns kita lihat daripada dia nggak mendapatkan apa-apa, walaupun sekarang cowoknya juga udah berhasil didapatkan. Lebih baik tadi Sunsnya bisa mendapatkan ke arah Rafaela. Mungkin efek dari killing spree dia juga bisa berhasil, tapi di bagian tengah, yap. Apa tuh? Wow. Stuck 10 dan Iyalah. langsung Tuh. Toing. wah Toing. gila sih. Itu damage-nya sakit banget ke turret, bro. Di retribution dan langsung diamankan lagi. Ini benar-benar bakal nge-push dengan cepat sih kalau Albert diawasin juga sama Psycho-nya. Ada Finn juga, ada Butch, ada Suns. 2 melawan 3, ada KJ yang mulai datang. Burung kecil bertemu dengan burung besarnya. Ada Time Bomb juga, bintang-bintang kecilnya cukup menyakitkan untuk seorang Kaja yang memakai emblem support. Tapi tadi sayang ya, Skylar-nya agak sedikit keculik tadi ya. Pas Iya. team fight kelar yang di Turtle. Iya, ketika mencoba untuk narik dari RRQ Hoshi, ternyata Skylar mungkin itu untuk membaying time juga kali ya. Bisa jadi. Biar tidak ada yang terganggu dari bagian turtle-nya, tapi Berserker Fury menjadi first item dari Albert. Seperti kita tahu, dengan 80% dari attack speed yang sangat mengerikan dan stack 10-nya. Albert benar-benar memanfaatkan hal tersebut dan dia langsung menuju ke arah Endless Battle. Oke, mencari kritikal dari seorang Albert yang T-nya di 3. Menuju ke arah bottom lane, ada 4 hero dari RRQ Hoshi. Nah nih. Mencoba untuk mendapatkan turretnya, ada cewek juga, ada Keyboy, ada Drian juga. Time Journey langsung di pop up tapi agak sedikit telat. Skylar-nya yang langsung flicker ke arah belakang dan lihat tendangan Albert. Cukup menyakitkan dan satu orang justru yang harus tumbang, ceweknya. Ceweknya siapa sih ini? Beda pak, ceweknya ketinggalan dan tadi mendapatkan efek dari begitu sakitnya bola yang ditendang oleh Bruno terkena ke punggungnya, terkena efek slow. Apa yang bisa dilakukan lagi? Iya, padahal gitu? lagi sudah digunakan dan bahkan ternyata tidak cukup untuk membendung damage tembus, daripada Pak. seorang Albert. Tembus begitu saja dan turret sudah hilang. Ini bakal jadi kerugian banget. Kenapa? Karena RRQ Hoshi mendapatkan perbandingan 2-1 dari segi turretnya. Mid lane bahkan sudah jebol. Jadi rotasi ke arah bawah makin lebih aktif lagi dan turtle-nya nggak bakal bisa diganggu kalau kayak gini. Gak bakal bisa diganggu. Masih ada retry juga dari seorang Albertnya. Buset. Turtle yang ketiga sudah diamankan, 2 untuk tim RRQ dan 1 untuk tim Onyx Esports. Mulai ke pressure dari lini tengahnya dan juga lini bawah dari Onyx Esports. Mountain Shocker hanya untuk membuka visionnya dan bahkan top lane turretnya juga diamankan oleh R7. Ya, ini Drian juga di bagian tengah siap untuk menjaga sebuah perimeter sementara R7-nya mengganggu ke arah Purple Wah. Buff. Udah ada 2 orang pin juga di dalam rumputan. Sun masih terfokus, masih berusaha Di untuk melawan retry. Purple Buff-nya tapi Sun pun dipukul mundur. Reverse Udah time. reverse time, udah time journey juga Bola-bolanya sebenarnya Keyboy. sakit Sakit banget itu What Keyboy the yang terkena. heck? What? Tas dilakukan oleh Albert dan bahkan hanya membutuhkan ultimate-nya aja. Pantulan bola-bola lucu berapi dari seorang Albert berhasil mendapatkan Keyboy. Aduh. Gila, itu sakit banget cuy. Gila ini Madun ketemu Albert pakai Bruno gak insecure, Pak. Insecure. Kuatan betis lu, Bro. Ampun bro. Ampun, Bro. Ya, sakit banget damage-nya. Betisnya kan betis mekanik ya. Mekalex. Oke, 3 detik lagi untuk flicker dari combo freestyle Chow Skylar. Apakah akan dikeluarkan? Ada 5 pemain RRQ Hoshi. Mountain Shocker lagi-lagi sudah dibuka, visionnya sudah mulai kelihatan. Sudah mulai membayang-bayangi dari rambutnya, belum aja Raging Sandstorm-nya dan langsung mundur ke arah belakang. Hanya 2 hit dan bahkan walai. Itu benar-benar bermodalkan ultimate aja dan beberapa hit dari seorang Albert ya. Mundur semua landak-landaknya. Bolanya nggak pecah karena duri-duri landak. Tetap mantul-mantul dan bahkan memberikan damage yang gede banget. Iya, nih gimana lagi? Apa nih segi dari itemnya bagaimana nih, Prof? Ya mungkin kalau misalkan dari segi item, Albert kayaknya lebih menuju ke arah full damage sih. Ini mungkin saja ya, dari item selanjutnya bisa jadi ke arah Blade of Despair.
Dan dia lebih ready lagi buat team fight. Jadi bener-bener udah punya damage. Dia pakai Wave of the World aja udah cukup. Kayak tadi, dia lempar ultimate, bener-bener dipantulin berkali-kali ke teman-teman dari Onyx Esports. Dan untuk denial damage-nya belum ada nih. Tuh lihat damage-nya Tuh. dan bahkan kena stun. Dan lihat di belakangnya R7 Di sudah zoning. mulai maju ke arah depan dan langsung dimajuin lagi ke Extend Guard, tapi ada Fire Strike. Time journey di bawah Albert ya sekarang, tapi masih bisa di heal sama seorang Psycho-nya. Dari Males R7 yang banget. maju lagi dan langsung diamankan 1 point kill ya, justru malah di arah bottom lane-nya. Skylar yang gak berhasil menumbangkan seorang cewek dan justru malah ceweknya mendapatkan point kill. Ya, seperti yang kita sudah duga-duga ya dari Benar. awal. Melihat Digi dan juga Rafaela, Kornet, Paplung ini males banget loh buat ngajak tim fight-nya loh. Asli, Ada mereka Time Journey, Holy Healing. Wah, ini tarik ulurnya udah mantep banget dari RRQ Hoshi. Mereka udah tinggal mainin timing aja. dan Suns-nya di arah tengah, tapi Albert ya Astaga. satu melawan satu. Wah, Web dan habis, bahkan Pak. Raging Sandstorm-nya enggak dikasih kesempatan dan lagi-lagi ada Seeker Go Onyx di atas kepalanya Albert. Top lane turret-nya diamankan dari seorang ceweknya di bottom lane-nya, dan bahkan di sini dari Albert-nya free banget untuk dapetin Lord yang pertama, dan bahkan dari Onyx Esports juga agak sedikit kesulitan untuk masuk karena lihat ada dua Wow. support di depan sana dari seorang Finn-nya dan juga seorang Psycho-nya. Dua petugas medis yang siap untuk memberikan bantuan ke arah Bruno-nya. Ini nggak pergi-pergi, Pak. Dia udah kayak bawa dokter keliling sendiri untuk Bruno-nya gitu. Yang satu untuk luka luar, yang satu luka dalam ya. Iya, cuy. Digi luka luar soalnya dapat Bener. absorb, luka dalamnya ada Rafaela. Sama kayak petugas medis yang di lapangan bola, Pak, yang cuma bawa semprotan tuh. Mana yang sakit, mana. Fred, berban mana yang sakit, berban. Udah begitu, itu yang dilakukan Iya. oleh mereka dari tadi. Bruno emang terjaga, bahkan dia nggak butuh kayak attack speed gitu loh dari Bruno. Cewek sih harus cepat mungkin bikin win of nature sih. Kalau nggak satu sepakan nih hilang sih. Satu sepakan sakratul lah nih Iya, jatuhnya, kayak Pak. replaynya aja tiba-tiba kayak melihat Boots yang sekarat begitu aja tuh bukan tanpa alasan. Itu tadi tuh tendang-tendangin sama Albert dengan volley shotnya. Dan ini yang terjadi kalau misalkan nanti di team fight yang selanjutnya yang udah ready bakal terjadi hal yang sama. Yes. Iya. Lordnya sudah mulai berjalan di arah top lane. Dari Boots ya mencoba untuk membersihkan minion di arah bottom lane-nya bersama seorang R7-nya. Belum ada yang initiate untuk team fight, masih Breath of satu melawan Despair. satu juga dari R7-nya. Breath of Despair sudah diamankan oleh Albert ya, semakin sakit lagi bola-bola berapinya. Masih belum ada yang berani untuk start untuk team fight-nya, masih sama-sama sabar tampaknya menunggu momen yang tepat. R7 yang masih mencari pasifnya, R7 sudah mulai masuk, sudah mulai ngedive. Ada Skylar juga, ada combo flicker yang belum digunakan dari seorang Skylar-nya, mencoba untuk mendapat turret yang langsung dibersihkan. Masih ada Fire Strike dan bahkan Finn-nya sekarang, tapi masih lagi-lagi ada petugas medik di sana, teriak medik dan di heal lagi. Healing for everyone oleh Rafael aja. Bahkan Finn di saat sakrat pun dia butuh medik. Dia masih punya Rafaela, masih bisa selamat sejauh ini enggak. Ini akankah dia pulang? Iya, dia akan pulang dulu dengan lapangan bola yang dia milikin. Sementara Albert fokus melakukan farmingan lagi. Sedikit walaupun dia udah level 15, tapi dari itemnya, ulala, ini dia satu item attack speed yang dia ambil. Apakah itu WON ataukah Scarlet Phantom? Windtalker bahkan mungkin possible dibuat di sini. Iya, Windtalker nggak bisa. Windtalker possible banget sih. Dia butuh attack speed tambahan lagi biar makin lebih mengerikan lagi. Ditambah kalau ngomongin masalah Wind of Nature, dia kayaknya kalaupun ditabrak sama Suns, dia percaya sama Finn dan juga Yep. Psycho-nya sih. Covernya tuh di samping tuh gila-gilaan soalnya. Bang. Ini dari segi cooldown, Windtalker atau Scarlet? Scarlet sih kalau pulung. Scarlet. Udah, Scarlet bisa. tabrakin aja udah kritikal di Feelingku situ sih Scarlet. semua. Nanti sepatunya dijual Windtalker, nggak tahu ya. Bisa, Coba ntar. bisa Jangan jadi. sih. Bujet. Kalau kayak gitu bisa malah ini 3 bola. 3 Iya. bola volley shot. Nyari attack speednya di fullin juga. Hmm. Kaya banget juga ini dari Scarlet Phantom Bruno-nya. terus dijual Windtalker oke, Windtalker terus jual sepatu bikin Scarlet juga oke. Jadi itemnya sama intinya. Agak-agak Dua-duanya ngeri-ngeri dipakai. sedep sih sebenarnya. Kalau dia nggak bikin immortal ya, tapi ya balik lagi. Balik Percaya lagi. sama Digi sama Benar. Rafaelanya. Itu modal percaya temen. Modal percaya. Modal percaya temen. Emang yang paling mahal itu bukan item teman-teman, Iya, tapi kepercayaan. 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 Oke, Kalau Scarlet kan Phantom. Phantom. Aman. Udah ada Ah. Scarlet berarti attack speednya chance-nya bakal ditinggiin lagi. Dan kalau misalkan ini beneran sepatunya dijual bikin Windtalker sih ya, wah aku udah gak ngerti lagi sih Iya. damage yang ditimbulkan dari Albert ini benar-benar ini nggak tahu kenapa ya. Ini tendangan penalti kayaknya, Lung. Apa, Pak? Tendangan penalti, tendangan dari deket. Kalau ini gawang bolong, Pak. Oh, lihat. Jaringnya, Pak. R7 kayaknya mulai ngebait Ya. Sunsnya yang muncul langsung dilompatin. Sudah mulai ada informasi yang diberikan oleh R7, tapi tampaknya berasa, tim Pak. Onyx juga benar-benar nge-set up juga. Sama-sama siap untuk tim fight yang sekarang karena ceweknya agak sedikit di depan, diamankan kali ini orange buff-nya. Tidak mau diberikan kepada tim Onyx Esports. R7 masih santuy aja di depan, dia pede banget dengan badannya.
Dan juga dengan durability yang dimilikinya, menunggu untuk 17 detik lagi. Bukan perayaan ulang tahun Indonesia, tapi 17 detik lagi Lord akan muncul di Land of Dawn. Yap, dan sekarang kurang dari 10 detik lagi Lord muncul, tapi di bagian bawah R7 sendirian aja. Tapi dia kayak udah nge-zoning out beberapa player dimiliki oleh Onyx. Dia membuat parameter baru lagi, tapi Purple Buff sekarang udah ada perubahan posisi lagi. Lordnya udah ke enhance, siap untuk langsung diamankan. Tapi nggak ada sebuah inisiat untuk bisa mendapatkan ke arah Purple Buff yang dimiliki oleh Onyx Nongol Esports. ketemu di heal mundur. Iya. Nongol ketemu di heal mundur. Yes, dan bahkan Asli. ini menurut gue poin penting dari Onyx itu dari seorang Keyboy sih yang udah ada flicker juga dan tinggal menunggu siapa yang sebenarnya harus benar-benar ditarik. Kalau dia bisa dapetin Albert dan Albertnya tumbang, itu bakal menjadi snowballing besar-besaran. Tapi kita di sini Keyboy-nya sudah mulai maju dari first time juga agak sedikit telat. Didapatkan begitu saja Walai Lordnya, dan bahkan dari Keyboy-nya masih mencoba untuk balik ke arah belakang. Belum ada yang tumbang dan maju lagi selesai lari Albertnya juga tebal sekarang dan banget. bahkan Psycho-nya diincar. Oh my god, Sansia mendapatkan 1 poin kill dan bahkan 2 di sana. Onyx Esports tidak mau kalah begitu saja. Dan bahkan Unstoppable didapatkan dari seorang Albert ya. Oh, Sansia tidak ada Traceless, ada R7 juga dan langsung menarik mundur lagi, tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. One-one-nya Pak, 1 hit sisa hampir Satu satu bar yang dia milikin dari darahnya. Habis sudah orange buff-nya R7 langsung berhadapan langsung dengan Sans. Gila. Tapi Keyboy akan ke defense judgment dikeluarin karena untuk sekarang dia belum memiliki defense judgment. Dan ini merugi banget sih, kayak menurut aku untuk team fight selanjutnya. Kalau misalkan ceweknya ada 5 lawan 3, mereka bisa outplay untuk yang sekarang. Mereka bisa tabrak begitu saja, tapi karena ceweknya terambil, terpick off di area jungle bawah, ini bakal jadi kerugian banget sih buat tim Onyx. 3 melawan 4, mencoba untuk ditahan Lordnya agar tidak mengamuk ke Wah, arah gila. turretnya. Sudah Tetap mulai ngamuk. mengamuk, tetap bisa masuk dan tampaknya harus direlakan begitu saja untuk turret di bottom lane-nya. Dan mereka fokus lagi ke arah tengahnya, bodoh amat lihat Riannya di-hit sama Lordnya. Yang penting dia Feather Ice Strike ke arah tengahnya, membersihkan minionnya. Tidak mau kehilangan lebih dari 1 turret tampaknya di sini dari anak-anak Onyx Esports. Sudah mulai sekarat, dari turret ceweknya udah mulai maju lagi dan mencari weakness point, tapi tidak bisa tercapai. Masih bisa untuk cabut lagi-lagi. Ini heal yang diberikan oleh Rafaela sangat amat mengganggu dan bahkan reverse time dari Diginya. Benar-benar membuat anak Onyx tuh gregetan banget, mau maju susah banget Walai. Ya ampun tuh, coba lihat, kita lihat lagi di healing lagi, movement speednya nambah, darahnya nambah, nikmat banget. Sementara R7 PD di bagian depan, sini lo gue puterin dengan tarian piring semuanya. Mau kemana, weakness point gua masih banyak, lu nggak bisa ngedapetin gua one-one. Mungkin itulah yang akan terjadi di R7 PD sekali Pak. Bener banget, walaupun R7 menjadi lini paling depan anak-anak RRQ Hoshi, tapi mereka benar-benar selalu cari cara agar weakness point-nya nggak pecah gitu aja. Keyboy-nya masih ada flicker, belum bisa untuk menarik siapapun. Reverse time lagi. Selalu membuat Keyboy-nya tuh balik lagi ke belakang, selalu lompat lagi ke belakang, nggak bisa asal flicker ke arah depan. Waduh, ini cewek lama-kelamaan juga agak sedikit puyeng. Ini mentalnya udah mulai ini gak sih diadu habis-habisan bro. Gimana caranya untuk lompat dapetin 1 core-nya, tapi gimana caranya juga biar terlepas dari ikatan Digi. Nih saat-saat kayak gini psikis seperti ataupun mental udah emang benar-benar diserang gimana. Sumpah. Apalagi dari Onyx ya gimana ya, mereka harus berpikir keras gimana contoh dapetin weakness point-nya. Entah cara mereka masuk, entah cara mereka untuk Bener. bisa menarik ke arah player yang dimiliki oleh RRQ. Tapi Yes. peperangan sepertinya akan mulai pecah di arah Purple Buff yang dimiliki oleh Onyx Esports mundur lagi. Ngebet aja. Masih bermain dengan sangat amat disiplin dari kedua tim. Tidak mau ada kesalahan sekecil apapun, bahkan di kondisi sang raja lagi menang-menangnya. Dengan gold yang mereka miliki, dengan semua lane-nya, dan bahkan mapnya mereka kuasai. Mereka tetap berhati-hati, nggak mau sampai ada kesalahan sedikit pun. Maju, mundur lagi, di-heal lagi, coba reverse time lagi, dijaga lagi, tidak mau asal pencet time journey-nya. Dan bahkan lihat maju ke arah depan, agak sedikit miss kali ini. Baru saja aku bilang tadi di sana, enggak mau dipaksakan lagi, balik lagi ke arah belakang, tidak ada flicker sekarang dari seorang Vine yang gagal menarik untuk reverse time ke arah seorang Khalid ya. Yap, di bagian atas juga udah free banget. Mereka udah menguasai dari seluruh lane yang ada di Land of Dawn semuanya. Bahkan di bagian bawah R7 again sendirian aja. Gua nggak butuh apa bantuan dulu. Dia bisa nge-zoning out banyak sekali player dari Onyx hanya dengan 1 orang yang dimiliki oleh RRQ yaitu R7. 7 detik lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Lord yang sudah maksimal pastinya di menit 19.27.
Dengan adanya Albert harusnya Lord bukan menjadi masalah yang besar. Tapi masalah yang besar adalah ketika anak-anak Onyx berani untuk engage. Udah mulai mengawasi di arah rumputan sana. Ada Finn-nya juga lebih milih untuk purple buff-nya dulu. Lihat Lord-nya. Sudah berapa bar? Sudah kehilangan 2 bar. Ada Mountain Shocker yang dibuka. Dan dirusuhin begitu saja. R7-nya sudah mulai memberikan informasi. R7-nya dan bahkan ada Time Journey juga. Ada Winter Trident. Ada Skylar yang gagal untuk mencuri. Ditarik mundur lagi. Tidak mau terburu-buru. Walai. Ini benar-benar peperangan yang sangat hati-hati dari kedua tim. Yang sedang ada di urutan di atas. Dan bahkan di sini reverse time lagi-lagi dari Boots-nya. Dari Serapin-nya. Mulai fokus ke arah Lord-nya. 3 bar tersisa. Apakah mereka tetap komit ke arah Lord? Ya Walai. Ini nggak cuma damage, pertarungan otak juga di sini kita lihat. Tapi untuk sekarang Skylar-nya langsung masuk ke bagian belakang. Dia berikan tendangan. Udah ada wave breaker langsung aja. Namun untuk sekarang crossbow of tank-nya nembaki langsung ke arah Uranus. Tapi Uranus terlalu kuat untuk Onyx Esports. Sekarang ceweknya dan bahkan langsung ditumbangkan juga. Justru malah Skylar-nya yang membuat inisiasi untuk RRQ Hoshi. Yang diincar adalah Sansya. Yisun Jin-nya dihancurkan terlebih dahulu dengan menggunakan combo Wave Dragon-nya. Dan lihat tidak ada lagi cewek dan Sansya ditarik begitu saja. Langsung di-commit. Ada Resistance Storm juga. Enggak berhasil diselamatkan sama Digi-nya Walai. Gak berhasil Pak, walaupun udah ada Time Journey yang dikeluarkan. Udah dideketin juga dengan adanya satu support system. Tapi apalah daya. Gak kuat Pak, ini gimana Pak? Bro. Gila, masalahnya dari damage deal emang Sans, Drian dan juga cewek megang tinggi banget. Tapi mereka tidak akan bisa melakukan eksekusi. Karena damage yang tinggi itu lihat tuh. Putar kulur dan bahkan boots-nya yang kemakan. Immortality pecah, terkena stun dari sang Psycho-nya. Masih ada Vixen Guard mengisi darah tapi percuma. Karena bola-bola apinya terlalu menyakitkan dari serang Albert-nya. Purple buff-nya sudah diamankan. Walaupun mereka tadi bertiga, bahkan 4 orang melawan 3 orang dari Onyx Esports. Mereka tidak mau terburu-buru untuk menyelesaikan permainan. Mereka benar-benar pengen komit ke arah Lord ya terlebih dahulu. Pengen disiplin, tidak mau mengamankan ke arah base turret-nya langsung. Retribution, langsung diamankan oleh Skylar. Lagi-lagi, Bigetron, program to win. Wow. Bisa masuk nggak bisa keluar item yang dimiliki oleh Bruno. Tuh dijual sepatunya. Dijual sepatunya dan Scarlet-nya dijual. Ganti Windtalker. Jadi Windtalker buat nambah movement speed. Dan dia bikin Immortal Dan dia respect. Oke, respect akhirnya dengan Immortal. Baik. Mungkin karena efek tadi ketika melihat cewek yang cukup Gara-gara Federal Strike gak sih? Iya, Federal Strike juga salah satunya karena ngedeal damage yang cukup tinggi. Namun balik lagi sih, kalau misalkan ngomongin masalah Federal Strike, artinya Drian tidak boleh terpick off sama sekali. Memang dia belum tumbang, tapi kali ini jangan sampai nanti Drian yang malah ke pick off. Wah, ini benar-benar mereka masih punya high ground defendernya dari Parsia-nya. Dan bahkan mereka punya 2 marksman. Ada Yisun Chin, dan bahkan ada Wan juga. Satu turret di atas. Sudah mulai diamankan. Minion wave-nya di arah tengah belum masuk, tapi Lord-nya sudah mulai masuk di arah bottom lane-nya. Agak sedikit kurang baik untuk memanage lane-nya dari RRQ karena belum ada yang masuk di arah tengahnya. Justru Lord-nya yang sudah mengamuk ke arah tengah sudah mulai masuk di sini, tapi tampaknya lagi-lagi Federal Strike-nya sudah langsung membuyarkan sedikit saja. Sudah mulai masuk dan bahkan Boots-nya. Oh my god, Resistance Storm untuk kematian dirinya dan bahkan langsung diajar begitu saja dapat kill dari serang Albert-nya. Teriakan sudah mulai memandang di sana triple kill dan yes ini dia RRQ Hoshi mengamankan game penuhnya 2-0.